supaya ibadah kita adalah ibadah yang sungguh-sungguh naik menyenangkan hati Tuhan. Amin. Ya, kita hadir di sini untuk memuji Tuhan. Amin. Ya, kita bukan hadir untuk menonton, tapi kita datang untuk memuji Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian lagu yang semalam, Tuhan berkuasa. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita satukan hati, mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadapan-Mu ya Tuhan, buat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Hingga sampai saat ini kami merasakan kasih-Mu sungguh luar biasa. Engkau baik, sungguh teramat baik bagi kami, sehingga kami boleh ada sampai hari ini. Semua bukan karena kekuatan kami, tapi karena kasih setia-Mu yang selalu memelihara hidup kami. Kami berada bersyukur dan sukacita daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau berkati jemaat-Mu yang saat ini dalam perjalanan menuju tempat ini. Kau tibakan tanpa kurang satu apapun, sehingga kami boleh bersama-sama di sini untuk memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, layakkan kami untuk memberikan puji-pujian, penyembahan dan persembahan, sehingga kami boleh bersorak-sorai, beroleh sukacita, dan boleh hadir dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau berkati juga tetangga kami, luka kanan kiri belakang, karena mereka Tuhan Kau berkati. Setiap mereka mendengarkan puji-pujian kami, bahkan firman yang disampaikan nanti Tuhan mereka beroleh berkat daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri.
Sungguh baik Tuhan, sungguh baik Allah kita, amin. Haleluya, Allah itu baik. Tiada terukur kasih Tuhan, amin. Kasih setianya sungguh luar biasa bagi kita. Dia meninggalkan kita dengan memberikan Roh Kudus buat kita, amin. Haleluya.
silakan duduk kembali. Kita mau menyembah Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita tertuju hanya kepada Tuhan, sehingga kita boleh berkata-kata, boleh menyampaikan apapun, baik itu permasalahan, baik semua problem hidup kita sembah Dia di titik yang terendah. Haleluya, sungguh besar setiamu Tuhan. Haleluya. Haleluya, Yesus. Sungguh besar setiamu.
Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati, yang sudah mengalahkan maut, yang sudah mengalahkan segala kutuk, penyakit dan kuasa iblis, yang sudah menghancurkan kuasa maut. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Datanglah, curahkanlah Roh Kudus. Bangunlah jemaat ini di atas batu karang yang teguh, supaya alam maut tidak menguasainya. Maut sudah dikalahkan, serat maut sudah dihancurkan. Di dalam nama Yesus, bawalah, gembalakanlah jemaat-Mu ke dalam firman yang hidup, ke dalam perjanjian Allah yang penuh dengan kasih karunia, anugerah dan rahmat dari Allah Bapa. Tuhan Yesus, lepaskan kami, lepaskan pikiran kami dari belenggu dosa, lepaskan pikiran kami dari segala nafsu dunia, lepaskan dari yang jahat. Karena Engkaulah Tuhan yang empunya kuasa, yang empunya kemuliaan, kerajaan, dan kebesaran. Berkatilah pikiran kami, logika kami, supaya kami benar-benar bertobat dan lahir kembali. Di dalam nama Yesus Kristus berfirmanlah Engkau. Dalam nama Yesus firman-Mulah, ya dan amin. Haleluya. Semua kita yang percaya berkata amin. Puji Tuhan, silakan dulu. Cek. Shalom. Shalom. Nah, hari ini saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Ya, saudara tahu Alkitab kita
kita terdiri dari dua bagian besar, yaitu perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi selama saudara jadi orang Kristen, ya, sudahkah kita memahami bahwa sebagai orang yang memiliki kepercayaan atau iman, kita mengerti, memahami firman itu sebagai janji, atau saudara menganggapnya sebagai dalil, seperti agama-agama lain. Ini dalilnya, ini hukumnya, ini azasnya. Nah, jadi hari ini saya mau menjelaskan ini, supaya orang Kristen itu, kalau dia bicara tentang kasih Allah, kalau kita bicara tentang anugerah, kita bicara tentang kemurahan, kita bicara tentang kebaikan Allah, itu lahir dari janji. Apa salah satu janji Allah? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Tuhan mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yesus naik ke surga berjanji, aku akan memberikan roh penolong, roh penghibur. Di dalam Alkitab, ya, tadi saya sempat baca sedikit, ya, seorang ahli teologi Herbert Loiter mencatat, menurut pengalaman dia, menurut penelitian dia, ada 7.483 janji Allah di dalam Alkitab. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, ketika kita memahami firman Allah, ketika kita mengenal firman Allah, maka kita akan mendapatkan iman. Dan iman yang kita dapatkan itu adalah hasil dari benih firman yang sudah tertanam. Nah, itu makanya saudara, saya mau baca dulu, ya, Galatia 3:29. Kita baca sebentar, Galatia 3:29. Galatia 3 ayat 29. Ya, kita akan baca 1, 2, 3. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Karena perjanjian Allah banyak dalam Alkitab. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kemudian saudara lihat di dalam kitab Roma pasal 4 ayat 13. Ya, kita baca dulu beberapa ayat. Roma 4 ayat 13. Ya, berkata begini. Roma 4 ayat 13, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tapi karena kebenaran berdasarkan iman. Jadi begini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, iman itu datang dari pendengaran akan firman Allah. Dan firman Allah itu adalah janji Allah. Jadi saudara, ya, tidak sama dengan hukum Taurat. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, ya, nyawa ganti nyawa. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita sekarang masuk dari kebenaran firman Allah yang membawa kita kepada janji Allah. Jadi inilah sifat dari janji Allah, ya.
supaya janji Allah ini tergenapi dalam hidup kita, supaya janji Allah yang luar biasa itu, yang sungguh sangat banyak itu, yang ada di perjanjian lama dan di perjanjian baru. Pertama, kita harus memang lahir dari firman. Kalau kita selama ini menjadi Kristen lahir karena tradisi keturunan, itu makanya banyak orang Kristen hidup di dalam perhambaan. Ya, kita hidup di dalam perhambaan dosa, perhambaan tadi. Contoh, banyak orang Kristen tidak mampu melakukan firman Allah hanya karena dihalangi oleh keterbatasan daging. Ya, nah kita itu dididik secara agama yang keliru, sehingga banyak orang tidak mampu berbuat, bertindak, karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi kalau kita tidak lahir dari firman, tidak dilahirkan kembali dari firman, kita tidak akan bisa pernah menjadi pelaku. Jadi khotbah itu hanya formalitas. Percuma pendeta itu khotbah kalau hanya formalitas, tidak melahirkan pelaku-pelaku. Jadi orang bisa melakukan firman Allah sesulit apapun. Nanti saya akan beritahukan satu firman Allah yang paling sulit yang sanggup dilakukan manusia. Ya. Nah, firman Allah itu harus memampukan manusia untuk mampu bertindak, membuat manusia memiliki kasih karunia. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah itu iman. Makanya kita harus dilahirkan dari firman. Amin. 1 Petrus 1 ayat 23. 1 Petrus 1 ayat 23. Mari kita baca bersama-sama. 1 Petrus 1 ayat 23. 1, 2, 3. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Jadi kalau kita hanya lahir dari daging, secara jasmani, kekristenan kita hanya lahir dari orang tua yang beragama Kristen, dari rahim yang beragama Kristen, ya itu kita akan diperhamba oleh daging itu. Dan saudara, tapi kalau kekristenan kita lahir dari firman Allah, nah inilah yang akan menerima janji Allah. Amin. Orang yang lahir dari benih firman Allah, dia menjadi ahli waris dari janji Allah itu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, apakah kekristenan kita lahir secara jasmani dari daging, sehingga kita tidak pernah bisa bertindak, tidak pernah bisa melakukan firman Allah? Ke gereja hanya jadi sebuah formalitas, hanya untuk mendengar, tapi tidak pernah mau menjadi pelaku firman. Saudara, anak burung akan bisa terbang seperti indunya. Ya, anak singa akan bisa berburu seperti indunya. Anak macan ya akan bisa manjat pohon seperti indunya, karena dia lahir dari induk yang benar. Amin. Saudara, nah kalau kita lahir dari firman Allah, maka kita akan bisa melakukan apa yang Allah kehendaki. Amin. Iya. Anak burung bisa terbang karena benihnya burung. Orang bilang
nggak usah diajarin. Saya minta pintu ditutup aja supaya saya tidak terganggu. Saudara, tidak perlu diajarin ikan berenang. Kenapa? Karena dia lahir dari benih. Nah, coba kita koreksi dari semua janji Allah dalam Alkitab. Ya, saya kutip hanya dari satu teologi 7.000 sampai 8.400 janji Allah. Nah, sekarang begini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat 2 Korintus pasalnya yang ke-8. 2 Korintus pasalnya yang ke-8. Nah, sorry, saya belum dapat. Ayat 1, saya baca ya. Pelayanan kasih saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Kasih karunia itu apa? Janji. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Alkitab kita isinya janji. Ya, Allah akan memberikan Roh Kudus, itu juga janji. Aku akan mengangkat engkau, itu juga janji. Aku akan kembali ke rumah Bapa dan menyediakan tempat bagimu, itu juga janji. Aku akan kembali menjemput kamu, supaya di mana aku berada, di situ pun kamu berada, itu juga janji. Nah, bagaimana Allah membawa kita ke dalam janji Allah yang besar ini? Nah, siapa orang yang bisa melakukan janji Allah? Tentu adalah orang yang lahir dari firman Allah. Amin. Kita lahir dari daging, kita akan bantah terus firman Allah. Kalau kita lahir dari daging, kita akan tolak itu firman Allah. Tidak bisa Tuhan, aku mengampuni orang. Manalah bisa Tuhan kalau aku harus mendoakan musuhku. Masih ada yang berpikir begitu. Maaf, saya mau katakan, Anda tidak lahir dari firman. Ayam akan melahirkan ayam. Seperti apa ayam berkokok, seperti itu kelak anaknya akan berkokok. Karena dia lahir dari dunia. Sama. Amin. Firman Allah itu benih. Jadi, ayo ayat 2. Silakan Bapak Ibu baca ayat 2. Ayat 2. 2 Korintus 8 ayat 2. 1, 2, 3. Amin. Saudara, ini siapa? Ini bukan satu orang, ini bukan satu keluarga. Ini satu jemaat yang hidupnya dalam pencobaan berat. Kemudian dalam berbagai penderitaan. Sudah 2 kali. Dan yang ketiga, sangat miskin. Bisakah orang ini menjadi pelaku firman untuk berbagi, untuk menolong saudara yang lain, untuk mengambil bagian, menyumbang? Nah, ini ceritanya jemaat di Makedonia selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Amin. Saudara, meluapkah sukacitamu sekalipun dalam keadaan dicobai berat? Meluapkah sukacitamu ketika engkau dalam berbagai penderitaan? Mampukah engkau berbagi? Mampukah engkau memberi sedangkan engkau dalam keadaan sangat miskin? Nah, siapa yang bisa melakukan ini? Ini bukan cerita satu orang, ini cerita satu jemaat. Amin. Tetapi banyak orang membatasi dirinya. Kalau kita hanya kekesalan lahir dari daging, kita akan menjadi hamba daging.
tidak akan bisa kita menikmati janji Allah. Untuk menjadi penikmat janji Allah. Karena apa, saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Kita tidak pernah dilahirkan dari firman. Nah, ayat 3. Lihat, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan. Dari mana kemampuan itu? Nah, kita maunya punya kemampuan yang lain. Memang kasih karunia itu meningkatkan kemampuan kita. Makanya orang-orang Kristen itu akan punya kemampuan yang luar biasa. Makanya orang Israel itu bisa sombong. Kenapa kami bisa lebih cerdas? Kenapa kami bisa punya kemampuan melebihi bangsa-bangsa yang lain sehingga Hitler cemburu? Hitler itu kan cemburu sosial itu kepada orang Israel. Karena apa? Dalam segala hal mereka mampu. Dalam segala hal orang Israel itu hebat-hebat. Makanya dia berniat memerangi bangsa Israel dan dia genosid. Dia bunuh di kamar gas. Karena dia lebih hebat. Bangsa Arya dari Jerman harus lebih unggul dari bangsa Israel. Nah, jadi kemampuan kita, saudara, mungkin kalau anak kita pintar, IQ rata-rata 200 kita bangga. Tapi kemampuan jemaat di Makedonia, dia lagi susah, banyak penderitaan, lagi sangat miskin. Mereka punya kemampuan lebih untuk memberi, melampaui kemampuan mereka. Itu kekuatan firman Allah. Amin. Tidak diparkirkannya kemampuannya. Nah, inilah orang yang lahir dari firman. Inilah benih. Tuhan akan bilang, ini benih saya. Benih mana ini? Jemaat di Makedonia. Apakah Tuhan malu mengakui bahwa jemaat Makedonia adalah benih dari firman? Halo? Apakah Allah malu mengakui mereka? Inilah benih yang kutanam itu. Kenapa? Mereka mampu memberi sekalipun mereka miskin. Mereka tetap bersuka cita sekalipun dalam berbagai banyak pencobaan. Nah, saya mau tanya saudara, apakah iman kita juga produk dari Tuhan atau bukan? Karena bisa saja tidak. Semuanya mengaku punya iman, amin? Nggak usah malu-malu. Iya bilang, amin? Tapi yakin itu dari Tuhan imannya? Bisa diuji. Nah, buka Roma pasal 4 ayat 19. Seringkali kita bilang kita punya iman, tapi imannya tidak lahir dari Allah. Hanya iman yang lahir dari kedagingan. Lihat Roma 4 ayat 19. Bisa dimundurkan sedikit dari ayat 18? Ya, biar tahu sedikit latar belakangnya. Saya baca ayat 18. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut apa? Yang telah difirmankan. Apa itu? Yang telah dijanjikan. Ayat 19 silakan baca. 2-3. Amin. Siapa Abraham? Tadi kita sudah baca. Abraham ini orang yang lahir dari iman. Nah, apa iman yang sesungguhnya? Saudara punya iman, saya punya iman, Abraham punya iman. Tapi saya mau beritahukan, iman Abraham tidak lemah, walaupun tubuhnya lemah. Usia sudah 100 tahun, imannya tidak lemah. Dia bisa mendapatkan keturunan. Apakah iman saudara lemah ketika
sakit membuat imanmu lemah? Ketika tubuhmu lemah, apakah imanmu lemah? Ketika ekonomimu lemah, apakah imanmu lemah? Ya, ketika hatimu susah, apakah imanmu jadi ikut susah? Ketika engkau banyak masalah, banyak menderita, banyak tekanan, apakah imanmu terganggu? Halo? Seharusnya jawabannya adalah tidak. Karena iman independen, iman itu punya benih tersendiri. Iman itu tidak datang karena sarapan pagi tadi. Iman kita kuat hari ini atau tidak kuat bukan karena tadi pagi sarapan atau tidak. Amin. Iman kita kuat atau kuat hari ini bukan ditentukan banyak uang atau sedikit uang. Ini iman yang lahir dari Allah. Itulah iman yang dimiliki jemaat di Makedonia. Mereka sangat miskin, bukan miskin ya, sangat miskin. Dalam berbagai macam penderitaan dan pencobaan, mereka memberi bahkan melampaui kemampuan mereka. Seperti ada tenaga baru. Artinya apa? Sukacita mereka tidak terganggu walaupun sedang menderita. Iman Abraham tidak lemah, walaupun tubuhnya sudah sangat lemah, 100 tahun, fisiknya jelas lemah. Saudara bisa bayangkan, sudahlah tubuhnya lemah, imannya lemah, di mana saudara berharap? Apakah ketika engkau banyak pikiran, banyak masalah, banyak pekerjaan, imanmu juga jadi stres? Karena iman itu lahir dari rahim tersendiri. Iman itu lahir dari rahim tersendiri dari Allah. Amin. Itu makanya dikatakan firman itu adalah benih. Kalau dia jatuh di tanah yang tepat, kalau firman itu jatuh di tanah yang baik, maka dia akan berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Itu juga janji. Amin. Nah, bagaimana orang Kristen bisa masuk ke dalam janji Allah yang luar biasa? Makanya selalu saya katakan, Abraham punya anak bukan karena dia minta. Abraham tidak pernah ngemis minta anak. Abraham tidak pernah ngemis minta kekayaan. Dia tidak pernah doa minta itu semua. Semua itu didapatnya dari janji. Dan janji itu diperolehnya karena dia dilahirkan dari firman. Amin. Jadi saudara, apakah kita jadi orang Kristen yang malas melakukan firman? Hanya karena kita takut nanti firman Allah itu mengurangi kekayaan kita. Nah, jadi saudara, saya doa setiap kali saya mau khotbah, setiap kali mau sekolah saya doa. Saya bilang begini, Tuhan, di gereja ini kita cerita tentang kebenaran yang paling hakiki. Amin. Untuk saudara dan untuk saya. Bukan berarti saya khotbah saya yang paling benar, tidak. Kalau Tuhan bukakan kebenaran ini di dalam kehidupan kita di jemaat ini, mari sama-sama. Amin. Saya ada komitmen saudara. Saya tidak usah cerita mau sukses mau apa. Sekarang di sini ruangan ini cerita kita hanya tentang kebenaran, hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Kebenaran yang diinginkan oleh Tuhan. Sudah terlalu banyak orang Kristen hanya menjadi pendengar firman. Khotbah-khotbah di gereja hanya sebagai formalitas. Adakah kita mendapatkan satu tenaga, satu kapasitas, satu kemampuan dari roh Allah yang ada di dalam firman Allah? Saudara, contoh yang kedua. Ini contoh yang terakhir. Saudara baca Ibrani pasal 11. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-17.
Ya. Sama-sama kita baca ayat Ibrani 11 ayat 17 dan ayat 18. 1, 2, 3. Karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunan. Kadang-kadang saya berpikir, kenapa kita tidak mau memberi kepada Tuhan? Tahu saudara, jangan-jangan kita tidak pernah lahir dari janji itu. Abraham memberikan Ishak karena dia sadar, karena dia tahu Ishak yang dia terima itu karena janji. Amin. Karena janji. Allah yang memberi, Allah yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Nah, itu jangan dijadikan hanya sekedar bahasa, sehingga Ayub pun rela. Kalau semua hartanya dirampas, dicobai, dia dengan ikhlas rela. Karena dia tahu janji. Apa itu janji? Allah yang memberi, Allah yang mengambil. Allah yang mengambil, Allah yang memberi. Aku datang tidak bawa apapun ke dunia ini, dan aku pun tidak bawa apa-apa ketika aku kembali ke dunia. Saudara, jadi Abraham ini dia dapat Ishak itu karena janji. Nah, ketika Allah mencobai dia, maka ketika Allah mencobai Abraham dan Allah berkata, Abraham, anak tunggal itu kau kembalikan kepada Tuhan sebagai korban. Maka kalau saudara jadi Abraham, pikirannya apa? Apa yang saudara pikirkan? Dan apa yang Abraham pikirkan? Halo? Ketika Tuhan datang sama saudara, berikan anak, atau berikan persepuluhan, atau berikan korbanmu, apalah, karena dia yang punya. Karena banyak orang sekarang takut memberi sama Tuhan, karena kita tidak lahir dari janji. Apa yang dipikirkan Abraham ketika Allah? Baca ayat 19. Nah, ini saudara, pikiran kita udah sinkron gak dengan firman? Logika, logos. Kenapa Abraham memberikan anak itu? Ayat 19. Karena ia berpikir, jalan logika, sama otak Abraham dengan otak kita. Cuma ini orang udah dilahirkan dari firman, sehingga pikirannya juga dilahirkan dari firman. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa apa? Membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Kemana pikirannya? Kepada kebangkitan. Yang mati bisa hidup kembali. Amin. Air bisa berubah jadi air. Itu semua apa? Janji. Kalau kamu kehilangan nyawa karena Tuhan, Tuhan berkata, aku akan menggantinya. Itu apa? Itu juga janji. Jadi kenapa Abraham berpikir, pikirannya sudah dipenuhi dengan janji. Janji Allah.
Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit. Itu kan janji Allah. Amin. Tapi bagaimana supaya kau punya keturunan banyak bintang di langit kalau Tuhan mengambil anakku? Sudahkah engkau memahami rancanganku bukan rancangan Tuhan? Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera yang melampaui akal dan pikiran kita. Amin. Karena ini saudara harus lahir supaya kita di tengah-tengah dunia ini ada hukum independen yang tidak akan bisa menggoncang alam maupun tidak bisa menggoncang kita. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, dunia ini rapuh. Saudara, dunia ini rapuh. Kalau saudara bisa ikuti jurnal-jurnal ini sekarang dengan hantavirus. Ya, nanti kalau saya nggak senang sama Pak Tol, saya sudah bisa bilang dia kena hantavirus, ambil karantinakan. Terus entah mati nanti di sana, entah nanti sakit, tidak jumpa lagi, tidak ada yang bisa mencari. Ya, makanya dikatakan Tuhan, langit dan bumi akan lenyap, tapi firman-Ku tidak, kata Tuhan. Amin. Jauh sebelum Allah untuk membinasakan manusia dengan air bah. Lihat, air bah itu kiamat. Sebelum air bah itu dicurahkan, itulah hebatnya Tuhan. Nuh, kau bikin bahtera. Kenapa mesti bahtera? Nuh tidak tahu. Kenapa harus bahtera yang Nuh buat? Hanya Tuhan yang tahu. Amin. Yang penting kau buat. Nuh bikin bahtera karena aku akan membinasakan, karena aku akan melenyapkan semua orang berdosa. Makanya jangan sama Tuhan itu jangan bantah. Hari ini kita nggak tahu, tapi hari nanti kita akan tahu apa rencana Tuhan itu. Amin. Makanya persiapkan dari sekarang. Kalau saudara jadi Nuh, mau nggak bikin bahtera 200 tahun sebelum air bah? Halo, mau nggak? Apa-apaan Tuhan? Kita ini kan semua pelawan ini, pendurhaka. Tuhan bilang A, kita bikin B. Tetapi apa kata Tuhan? Nuh, engkaulah satu-satunya orang yang hidup benar, yang mendapat kasih karunia di hadapan-Ku. Oleh sebab itu, aku tidak akan membinasakan engkau. Buatlah bahtera. Why? Kenapa mesti bahtera? Nuh tidak tahu kenapa mesti bahtera. Tuhan yang tahu bahwa nanti aku akan membinasakan manusia dengan air. Wah, kita nggak tahu goncangan apa dengan dunia ini. Saudara, kita nggak tahu seperti apa goncangan yang akan terjadi. Tetapi firman Tuhan punya rancangan damai sejahtera. Rancangan yang nggak bisa dikalahkan oleh kondisi terburuk. Manusia bisa mereka-rekakan yang jahat, kata Yusuf. Kalian bisa merancang-rancangan yang jahat kepadaku. Kalian bisa jual aku sebagai budak. Kalian bisa lemparkan aku ke sumur. Tetapi rancangan Tuhan yang jadi, aku bisa jadi Perdana Menteri. Karena ini manusia lahir dari janji. Amin. Makanya jangan nanggung jadi ikut Yesus. Harus lahir dari benih itu. Saudara, kalau kita mempelajari ekonomi dunia sekarang ini rapuh. Saudara, rekening saudara bisa dinolkan. Terus kita nangis-nangis, uang yang ku cari selama ini habis tak berbekas. Ya, waktu di Bank Syariah yang Makassar, entah tahun yang lalu saya lupa.
Satu bank orang kehilangan duit gara-gara data hangus, data berubah, bisa. Itu makanya saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita beruntung ada garansi dari firman Allah. Amin. Nah, Yusuf akhirnya melejit, dia jadi perdana menteri. Itu bukan rancangan keluarganya. Itu juga bukan hasil doa bapaknya. Dan itu juga bukan cita-citanya. Dia hanya dapat janji. Dan Tuhan menggenapi janji itu. Asal engkau mau dilahirkan dari firman. Amin. Amin. Jadi jangan anggap remeh firman Tuhan. Firman itu adalah Allah. Dan Allah itu adalah firman. Nah, ketika firman Allah itu digenapi, coba kalau lihat Mazmur 105 ini tentang Yusuf lagi. Mazmur 105 ayat 17 kalau saya nggak salah. Nah, ketika firman Allah itu digenapi, tidak ada yang bisa membantahnya. Ayo, saya mulai dari ayat 15 ya. Jangan mengusik orang yang kuurapi, dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Ini perkataan Tuhan kepada Yusuf. Ayat 16. Ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan mereka di Mesir. Ayat 17. Diutuskanlah seorang mendahului mereka, Yusuf. Siapa? Yang dijual menjadi budak. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi. Ayat 19, silakan, ayo 23. Sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan. Amin. Jadi Yusuf itu jadi perdana menteri karena apa? Janji. Sampai waktunya firman Allah itu berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Tidak satu pun manusia bisa bantah itu. Amin. Jadi kita orang Kristen ini harus masuk ke dalam janji itu. Ya, jadi Alkitab ini bukan hanya sekedar khotbah retorika biasa. Kalau kita hanya hadir di gereja, hanya jadi pendengar, tapi kita harus dilahirkan karena firman itu organisme, bukan organisasi. Amin. Karena firman Allah itu adalah benih. Dia harus menghasilkan bibit yang hidup. Firman itu harus menghasilkan manusia yang hidup, bibit yang hidup, bukan menjadi barang pajangan. Kalau firman itu hanya menghasilkan, dulu uangku 10 juta, sekarang sudah miliar, itu jadi benda mati. Dan saudara jangan menjadikan itu sebagai satu orientasi atau satu ambisi. Ketika negeri itu mengalami kelaparan, ketika negeri itu mengalami kelaparan, diutus Tuhanlah seorang yang bernama siapa? Yusuf. Apa itu kelaparan? Bencana. Siapa? Ayo, saudara, kita nggak hanya susah nanti, harga naik, nanti gimana, begini, langka, susah. Hei, jangan hidup sebagai orang-orang yang tidak punya firman. Amin. Diutusnya Yusuf yang sedang terikat kakinya dengan belenggu. Ini orang lagi dibelenggu di dalam penjara. Diikat lehernya, diikat kakinya, ditutup dalam penjara. Diutusnya orang ini untuk menjadi pembebas satu bangsa dari kelaparan. Kenapa? Karena firman Allah telah tergenapi dalam hidup Yusuf.
Amin. Bapak Ibu, dorong anak-anak saudara baca. Jadi kita nggak hanya mengisi kekhawatiran aja, gimana ya, nanti gonjang, nanti pemerintah gimana, nanti ekonomi bagaimana. Oh, baca Alkitab. 7 tahun kelaparan selesai hanya oleh satu orang bernama Yusuf. Ketika janji itu digenapi dalam diri Yusuf, kaki lagi terikat, leher lagi terikat, badan lagi terkurung di penjara, bisa dipakai Tuhan. Amin. Makanya saudara, kekristenan harus lahir dari janji ini. Amin. Tuhan tak mendidik kita jadi pengemis sebenarnya. Minta ini, minta itu. Tuhan berjanji. Dan di dalam firman Allah sudah sempurna janjinya bagi kita. Amin. Dan Ishak yang dimintanya tadi, ya, Ishak yang diminta Tuhan kepada Abraham, dijanjikan Tuhan, dari Ishak inilah akan lahir keturunanmu sebanyak bintang di langit. Dan itu terjadi. Firman Allah itu pasti berbuah. Kita nyanyikan satu pujian. Ketika aku hadapi kehidupan ini, masuklah ke dalam firman Allah. Biarlah pikiran kita dilahirkan, supaya kita jangan jadi pembantah. Kita bukan jadi orang-orang yang menolak firman karena keterbatasan daging, karena kita takut rugi, karena kita takut dikorbankan. Haleluya. Ketika aku hadapi kehidupan ini, pilihlah untuk dilahirkan dari firman Allah. Haleluya. Ketika aku hadapi kehidupan ini, apakah imanmu lemah? Ketika misikmu lemah, itu imanmu salah. Apakah imanmu sakit? Ketika tubuhmu sakit, itu juga iman yang salah. Apakah ketika engkau susah, engkau tidak memberi, itu juga iman yang salah. Bawalah dirimu kepada janji. Tanganmu Tuhan, tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku, kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu Tuhan yang memberi kebaikan kemuliaan bagi Allah. Dia yang mempunyai kehidupan ini, rancangannya yang sempurna.
masuk ke bahtera itu. Allah tidak pernah salah, saudara. Kita yang selalu kedagingan, kita lawan firman Allah, kita tolak, kita sangkal, kita pikir rencana kita sudah baik. Saudara, kita tidak tahu, manusia tidak pernah tahu hari depan, hanya Tuhan yang tahu. Makanya hanya Tuhan yang punya rencana. Serahkanlah dirimu kepada Allah, ambil keputusan hari ini. Aku harus lahir dari benih firman, supaya aku juga bisa bertindak seperti firman itu, supaya kita bisa seperti Yusuf yang sedang terbelenggu, bisa menjadi seorang penyelamat di tengah-tengah kesusahan yang besar. Engkau akan menjadi alat-alat di tangan Tuhan, saudara. Kita akan menjadi orang-orang yang membawa kabar baik, solusi, ketika kita lahir dari firman itu. Firman itu adalah janji Allah. Di dalam nama Yesus HaMashiach, bangunlah jemaat ini Tuhan, supaya hati kami dipenuhi dengan janji-janji Tuhan. Buanglah hati yang keras, pikiran yang suka membantah. Dengan segala 1000 macam alasan kami menolak, kami menghindar dari firman Tuhan. Dengan segala macam alasan kami selalu Tuhan menolak firman-Mu. Tapi hari ini hancurkan segala kesombongan kami, bukan karena hebat, kuat dan gagah kami. Langit dan bumi yang kenyang. Jadikan kami orang-orang yang beroleh kasih karunia Tuhan, seperti Nuh yang mampu membuat bahtera di luar dari ketidaktahuannya. Allah, Kau punya rancangan yang indah bagi kami, cuma kami yang selalu tidak tahan. Engkau sudah menyiapkan masa depan bagi kami seperti Engkau menyiapkannya bagi Nuh. Hanya kami yang selalu menyimpang. Kami menyepelekan Engkau, kami meninggalkan Engkau, kami melupakan, kami abaikan Engkau. Padahal Allah sudah mempunyai rancangan yang manis untuk masa depan kami. Engkau sudah menyediakan bahtera, cuma kami yang tidak mau membuat bahtera itu. Ampuni dosa kami, keras hati yang bebal. Biarlah itu tunduk di bawah kasih karunia Tuhan, seperti jemaat di Makedonia yang membuat mereka memiliki kemampuan yang besar karena sukacita yang besar. Terima kasih Tuhan. Di sini kami mau diubahkan. Datanglah Roh Kudus, supaya kami jemaat-Mu di GPA ini dilahirkan dari benih yang tidak fana, yaitu firman Allah, sehingga kami bisa menjadi alat-alat di tangan Tuhan seperti Yusuf. Kami bisa menjadi alat yang besar di tangan Tuhan seperti Abraham. Di dalam nama Yesus, datanglah kerajaan dan jadilah kehendak-Mu. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Kita satukan hati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat firman-Mu yang telah kami dengar melalui hamba-Mu di tempat ini. Karena firman-Mu ini menjadi firman yang hidup dan boleh kami lakukan di perjalanan hidup kami Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan, keberkati persembahan kami menjadi persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sambil memberikan persembahan, kita angkat pujian. Allah itu baik. Kalau hari ini ada jemaat yang baru pertama kali hadir, boleh bangkit berdiri supaya kami bisa mengenal satu sama lainnya. Kalau ada yang baru pertama kali hari ini baru datang di gereja ini, mari saya undang dengan kasih Tuhan boleh bangkit berdiri. Puji Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita tetap setia melakukan firman Tuhan. Amin. Karena itu akan menguntungkan, bukan hanya untuk hidup ini, tetapi hidup di dalam kekekalan. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan mengumumkan ibadah sepanjang minggu ini, karena kita masih mengadakan ibadah 10 malam yang dimulai dari kemarin tanggal 14 kenaikan Isa Masih sampai pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2026. Kami menghimbau Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa di gereja jam 7 malam. Nanti